Bupati Pati Sudewo buka suara soal isu korban jiwa dalam aksi demo besar-besaran warga Pati, tepatnya pada Rabu 13 Agustus 2025. Dalam keterangannya di pendopo kantor Bupati Pati, dia memastikan tak ada korban jiwa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Meskipun sebelumnya diketahui ada 2 orang anak dan seorang wartawan yang dilaporkan meninggal dunia. Pernyataan itu dikeluarkan Sudewo setelah melakukan pengecekan di rumah sakit, kepolisian, dan juga dinas kesehatan. Menurutnya berita yang tengah beredar luas di media sosial itu merupakan kabar bohong. Ia menyebut bahwa seluruh korban luka dalam aksi unjuk rasa sudah berada dalam keadaan membaik setelah menerima perawatan dari rumah sakit. Dan situasi masa aksi sore ini pun sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan sebelumnya. Diketahui bahwa kabar adanya korban tewas dalam aksi demo ini berawal dari kericuhan yang terjadi pada unjuk rasa siang hari, di mana saat itu para warga mengalami bentrok dengan aparat sehingga menyebabkan demo berakhir ricuh. Aparat yang bertugas mengamankan aksi tersebut lantas menembakkan gas air mata yang menghujam langit Kabupaten Pati. Tercatat lebih dari 3 sesi gas air mata yang ditembakkan ke arah pengunjuk rasa dari dalam kantor Bupati Pati. Terima kasih, saya Bupati Julianto. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan spesial di Pak Bupati Pati, Pak Sudewo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, boleh minta tanggapan Pak situasi terakhir, barangkali juga manfaat bagi teman-teman yang ada di luar. Ya, alhamdulillah situasi yang terkini sudah kondusif ya. Kericuan yang terjadi sudah dilalui, itu aja. Dan ya ini sedang kami harus segera bersih-bersih biar kondisi baik dinikmati oleh seluruh rakyat. Kondisi masih normal semuanya? Kondisi normal, nggak ada yang berubah. Jadi masih normal-normal saja. Berarti terkait dengan info di sosial media kalau Bapak mengatakan itu lupa. Ya. Jadi tidak benar Pak Sudewo menyatakan mundur? Tidak benar, nggak ada. Buat. Ya. Kemudian Pak, tadi kan teman-teman di DPRD mengatakan sidang kemudian angket. Tanggapan Pak Sudewo? Nah, angket itu kan memang salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak itu yang dijalankan DPRD. Dan nanti dipanggil siapa? Iya, siapa memberi keterangan. Dan ini proses politik. Ya segitulah dengan menilainya seperti apa. Ya. Kemudian Pak, ini terakhir ada info yang satu teman-teman aksi meninggal dunia. Tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman bisa. Tapi dari Pak Sudewo apakah sudah mendapat info setelah saya konfirmasi itu tidak benar. Saya itu dapat informasi, tapi informasi itu saya cek di rumah sakit, di kepolisian, di dinas kesehatan, nggak ada. Jadi berita itu juga hoax. Alhamdulillah tidak ada korban. Dan semua yang sempat dirawat di rumah sakit sekarang sudah dalam kondisi baik, normal kembali, sehat kembali. Alhamdulillah nggak ada korban yang cukup signifikan. Oke. Kalau tadi mengatakan ini statusnya normal-normal saja, ke depan seperti apa? Ini yang ingin masyarakat lihat terus. Saya kan sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah permohonan maaf saya. Kemudian ini terus merupakan pembelajaran bagi saya. Di ke depan saya akan berbuat baik dan ini juga saya harapkan pembelajaran bagi seluruh rakyat Kabupaten Pati. Jangan sampai peristiwa semacam ini terjadi kembali. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Kabupaten Pati, dan yang harus sama-sama kita jaga agar situasinya aman dan kondusif. Ya, jangan terprovokasi. Clear Bapak, ada yang terakhir yang ingin disampaikan? Ya, ini sudah berlalu. Masyarakat saya minta fokus bekerja sehari-hari, aktivitas seperti biasanya. Kita sama-sama fokus membangun Kabupaten Pati. Oke, terima kasih Pak Bupati. Moga-moga ini mencerahkan semuanya, ke depan Pati menjadi lebih baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Ibnu Taufik Julianto, langsung minta keterangan Pak, situasi terakhir di aksi aliansi masyarakat Pati Bersatu ini Pak. Situasi saat ini alhamdulillah kondusif. Ya, tadi pagi sudah diawali oleh kegiatan orasi dari masa pendemo, berjalan tenang dan aspirasi dapat disampaikan kepada pihak
kabupaten. Dan namun menjelang siang hari kurang lebih sekitar pukul 10:30 pada saat mereka melaksanakan giat orasi damai terjadi provokasi. Ada eskalasi yang meningkat ya? Ya betul, eskalasi meningkat, provokasi dari kelompok lain Ya. yang melakukan kegiatan anarkis berupa lemparan air botol, kemudian tongkat, batu, buah, air mineral dan sebagainya, sehingga situasi tidak kondusif lagi. Dan kita sudah menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan anarkis, namun massa masih tetap melakukan aksi tersebut. Ya, akibat itu tadi Pak tersiar kabar ya, makanya kita minta Pak Kabid Humas untuk mengklarifikasi. Ada kabar satu peserta aksi meninggal dunia. Apakah benar Pak Artanto? Kalau hal tersebut sedang kita konfirmasi ya, kita cek dulu apakah itu benar atau tidak, faktanya seperti apa, dan sumber berita dari mana. Itu harus kita konfirmasi dulu. Kita memang sumber awalnya memang kita tidak jelas ya, tapi kabarnya tersiar di sosmed. Artinya sampai sekarang belum valid informasi itu ya Pak? Belum. Kita belum menerima berita resmi sama sekali. Dan tentunya kepolisian harus cek betul, cek fakta di lapangan. Tapi beberapa petugas kepolisian sama massa aksi yang terluka ada tadi Pak ya? Ada. Dan ditangani dengan baik oleh teman-teman kesehatan yang juga disiapkan di posko ini. Dari pihak kepolisian ada yang terluka, kemudian langsung ditolong, langsung dilakukan pengobatan secara medis oleh tim, dan juga mungkin ada beberapa masyarakat yang terluka juga langsung diobati. Pak, situasi terakhir Pak, ini kan di titik epicentrum utama ini kan massa sudah terkondisi ya, tapi kabar yang tersiar juga di luaran, di ring 2 barangkali itu istilahnya begitu, massa masih terkumpul konsentrasi begitu, apakah betul Pak Artanto? Kurang lebih demikian. Ya, intinya di ring 1 ini situasi sudah kondusif, karena massa anarkis tersebut yang melakukan pelemparan, perusakan dan bakar-bakaran itu sudah kita dorong ke arah Jalan Sudirman maupun Jalan Pemuda dan jalan lain. Namun di sini massa tersebut masih terkonsentrasi dan kita masih monitoring dan kita menutup menyekat supaya massa tersebut tidak masuk lagi ke depan kantor bupati. Ini kan mesti butuh pengamanan yang ekstra ya ini Pak. Boleh diceritakan Pak berapa personel atau di backup dari mana saja ini Polres Pati ini? Kalau kekuatan all out ya siap. Polda memberikan perkuatan BKU ke Polresta Pati, kemudian dibantu oleh Polres jajaran, dengan harapan di sini Bapak Kapolresta Pati mempunyai kekuatan, mempunyai kendali pasukan yang cukup banyak, cukup kuat guna mengantisipasi keamanan. Dan pada prinsipnya kita di sini memberikan ruang dan memberikan kebebasan dan keamanan bagi para pendemo yang akan menyampaikan aspirasi. Namun perkembangannya disusupin oleh kelompok-kelompok yang menyebabkan anarkis. Pengendali utama di Pak Kapolres Pati? Bapak Kapolresta Pati. Oke, bukan langsung oleh Pak Kapolres ya? Ya. Oke, Pak, kita tidak tahu ini masa sampai kapan, tapi personil kepolisian siap mengamankan ini sampai aksi ini menjadi benar-benar clear? Siap, sampai clear, sampai selesai, sampai situasi kondusif dan dinyatakan aman. Siap. Ada himbauan Pak ini tentunya untuk masyarakat Pati, pendemo, dan kemudian juga teman-teman kepolisian. Saya pikir kalau Pak Kabid Humas yang memberikan himbauan, yang petugas juga lebih semangat, masyarakat juga bisa tidak anarkis. Ya, silakan. kita sampaikan kepada pendemo ya. Silakan untuk menyampaikan pendapat, beraspirasi. Kita dari pihak kepolisian akan memberikan jaminan keamanan. Dan juga kita akan memberikan fasilitas untuk berjumpa dengan Bapak Bupati. Dan kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar, mohon memahami situasi demikian karena situasi ini cukup meningkat eskalasinya dan kita apabila kita melakukan suatu tindakan kepolisian untuk membubarkan massa yang anarkis menggunakan gas air mata, bukan water cannon, mungkin ada gas air mata yang mengena dan sebagainya, mohon maaf, dan tentunya itu gas air mata itu tidak berbahaya karena hanya pedas saja di mata, karena untuk membubarkan konsentrasi saja. Ya, sekalian ini biar jelas. Tadi gas air mata, water cannon itu sudah terukur ya Pak? Sudah, itu merupakan SOP dari pihak kepolisian. Kita tidak menggunakan senjata api, tidak menggunakan pentungan, kita hanya menggunakan gas air mata dan water cannon saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.